Kenapa sih Nabi Ismail mau disembelih? Kenapa sih Ibrahim juga mau menyembelih Nabi Ismail? Kenapa Nabi Ibrahim gak protes sama Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Ya, brother, ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri. Istri pertama yaitu Siti Sarah dan istri kedua yaitu Siti Hajar. Nah, dari istri pertama, Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak pun. Kemudian dari istri kedua nih, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ya, kita kenal sekarang dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Karena Siti Sarah belum dikaruniai seorang anak pun, jadi makanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengungsikan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke sebuah daerah yang tandus, gersang, gak ada peradaban sama sekali, yang kita kenal sekarang dengan kota Mekah. Nah, ini adalah ujian pertama dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Sudah lama nih Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak pun. Ketika menikah dengan Siti Hajar, yaitu istri kedua, kemudian Allah mengkaruniai seorang anak kecil yang bernama Ismail, yang masih lucu-lucunya, masih kecil. Tapi kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengungsikan mereka, yaitu Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil, ke daerah yang tidak ada peradaban sama sekali? Ya, Nabi Ibrahim gak ngeluh, bro. Nabi Ibrahim gak ngebantah sama sekali. Sami'na wa ata'na, kata Nabi Ibrahim, karena ini adalah perintah Allah. Baik, kembali ke kisah tadi nih. Maka Nabi Ibrahim pun mengungsikan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke daerah yang tandus tadi, tidak ada peradaban sama sekali. Dan berjalanlah mereka ke daerah tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di dekat sebuah pohon, dan sekitarnya nggak ada apa-apa, bro. Nggak ada air, nggak ada makanan, hewan pun nggak ada. Gitulah saking tandusnya dan gersangnya, nggak ada kehidupan, nggak ada peradaban sama sekali. Ya, Nabi Ibrahim sebenarnya nggak tega sih meninggalkan istri dan anaknya. Tapi karena perintah Allah tadi, sami'na wa ata'na, maka setelah mengantarkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil ke tempat tandus itu, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka nih, Siti Hajar mengejar Ibrahim dari belakang. "Wahai suamiku, mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini?" kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim nggak menjawab, jalan terus meninggalkan mereka. Dipanggil lagi oleh Siti Hajar, "Wahai suamiku, kenapa tega sih kamu meninggalkan kami di sini? Ismail masih kecil loh, masih lucu-lucunya." Nabi Ibrahim belum menjawab apa-apa. Kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah?" kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun akhirnya menjawab, "Benar, wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah." Terus apa kata Siti Hajar? Sami'na wa ata'na. Maka Siti Hajar kembali kepada Ismail yang telah dibaringkan di dekat pohon tadi, yang masih kecil dan lucu-lucunya. Siti Hajar juga nggak ngebantah, bro. Kalau logika manusia, pasti kita akan berpikir, kenapa sih Siti Hajar nggak bilang aja ke Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kamu adalah seorang nabi. Kenapa kamu nggak bilang sama Allah atau Tuhanmu? Kok tega sih meninggalkan istri dan anak yang masih kecil di tempat yang gak ada kehidupan sama sekali?" Tapi gak begitu, bro. Ya, sami'na wa ata'na sekali lagi. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka, sampai akhirnya Nabi Ibrahim tiba di sebuah tempat yang agak tinggi. Kemudian Nabi Ibrahim menghadap lagi ke belakang ke arah mereka, di tempat Siti Hajar dan Ismail kecil ditinggalkan. Lalu Nabi Ibrahim berdoa. Ya, doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal, yaitu Nabi Ibrahim meminta tempat tersebut menjadi tempat yang subur, tanah yang subur, dan peradaban yang besar nantinya, yang kita kenal sekarang dengan kota Mekah. Kemudian setelah berdoa, Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam. Ya, kemudian sepeninggalnya Nabi Ibrahim nih, Siti Hajar menyusui Ismail yang masih kecil. Ketika bekal mereka habis, air sudah habis, nggak ada apa-apa, Siti Hajar mulai panik lah nih. Nggak ada apa-apa di sini. Apa yang bisa saya berikan kepada anakku yang masih kecil, kata Siti Hajar. Tapi sekali lagi, Siti Hajar percaya kepada Allah bahwa Allah memberikan rezeki kepadanya. Kemudian mulailah Siti Hajar mencari air. Ya, Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, inilah akhirnya menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Itu 7 kali dilakukan oleh Siti Hajar.
mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Di Bukit Safa, Siti Hajar, dari atas Bukit Safa, Siti Hajar melihat bahwa di Bukit Marwah ada air. Ketika lari ke Bukit Marwah, ternyata hanya bayangan. Dari Bukit Marwah, kemudian Siti Hajar mendengar ada yang memanggilnya dari Bukit Safa. Begitulah sampai 7 kali dan menjadi rukun haji hingga hari ini. Kemudian akhirnya Siti Hajar melihat anaknya Ismail yang masih kecil meronta-ronta nangis sambil menghentak-hentakkan kaki. Paniklah Siti Hajar nih, gimana caranya ya, nggak ada air sama sekali. Ismail sudah nangis, lapar, haus, menghentak-hentakkan kakinya ke gurun yang tandus itu. Kemudian akhirnya dari hentakan kaki Ismail yang masih kecil tadi, muncullah mata air yang bening, bersih, hingga mata air tersebut berkumpul dan banyak membentuk sebuah telaga besar. Nah, rezeki Allah siapa yang tahu? Allah sudah mengatur rezeki hambanya. Maka berkumpullah air-air yang ada di bawah hentakan kaki Ismail tadi. Hingga saat ini air tersebut masih ada, dan sampai akhir zaman nanti air tersebut tetap kekal abadi. Ya, air Zam-Zam namanya. Siapa yang nggak tahu air Zam-Zam? Kemudian akhirnya Siti Hajar pun kembali segar dengan meminum air Zam-Zam, dan juga Ismail kembali segar, tidak nangis lagi, dan Siti Hajar pun kembali menyusui Ismail yang masih kecil. Kemudian setelah beberapa saat, ada sebuah suku nih yang lewat di daerah sekitar itu, yaitu yang bernama suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini mengenal tempat tersebut adalah tempat yang tandus seperti yang kita tahu tadi, tempat yang gak ada peradaban sama sekali. Mereka hanya melintas, nggak pernah bersinggah atau nggak pernah beristirahat di situ karena memang nggak ada kehidupan, bro. Nah, ketika mereka melintasi daerah itu, mereka melihat ada burung yang mengitari tempat itu. Mereka heran nih pasti nih, kok ada burungnya di sana? Karena kalau ada burung yang mengitari tempat tersebut, berarti ada kehidupan di sana, bro. Sedangkan setahu mereka di sana nggak ada apa-apa, gersang, tandus, kering, nggak ada apa-apa. Kok ada burung ya? Jadi mereka penasaran. Salah seorang dari mereka kemudian menuju ke daerah tempat burung berputar-putar itu. Ya, mereka lihat ternyata ada telaga yang sudah berisi air yang besar. Telaganya sudah besar sekali, dan di samping telaga itulah ada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil. Kemudian mereka mendatangi Siti Hajar dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk mengambil air tersebut atau untuk bermukim di sana. Akhirnya suku Jurhum ini bermukim di sana. Lambat laun mereka memanggil semua suku Jurhum ini untuk tinggal di sana. Mulailah peradaban di tempat tersebut. Singkat ceritanya, ketika Nabi Ismail beranjak dewasa di sana, Nabi Ismail belajar bahasa Arab nih sama suku Jurhum ini. Nabi Ismail pun akhirnya ketika sudah beranjak dewasa dan remaja, Nabi Ismail menikah dengan salah seorang gadis suku Jurhum itu. Nah, setelah beberapa lama menikah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dari negeri Syam datang kembali ke tempat itu, yaitu tempat yang dulunya tandus dan sekarang sudah ada peradaban. Inilah doa Nabi Ibrahim sebelumnya ya, ketika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil di tempat itu. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi sebuah rumah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi ketika itu Nabi Ismail gak ada di rumah, yang ada istrinya. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Di manakah suamimu?" Istri Ismail kemudian menjawab, "Suamiku sedang mencari nafkah buat kami." Ya, Ibrahim kemudian penasaran nih, ingin bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" kata Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Ismail. Kemudian istri Nabi Ismail ini mengeluh. Ia mengatakan bahwa kami serba kekurangan, kami nggak ada apa-apanya, kami dalam kesulitan, katanya. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Nanti kalau Ismail udah pulang, sampaikan salam saya kepadanya, dan katakan kepadanya bahwa gantilah palang pintunya." Begitu pesan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah Ismail. Sepulangnya Ismail dari mencari nafkah, mencari rezeki ke rumahnya, kemudian bertemu dengan istrinya, dan istrinya menyampaikan pesan yang disampaikan orang tadi. Nah, istri Ismail ini nggak tahu kalau tadi itu Nabi Ibrahim dan ayahnya Ismail, nggak tahu nih istrinya. Kemudian istri menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi. "Wahai suamiku, tadi ada seseorang yang datang. Orang tersebut menanyai kamu. Aku bilang kalau kamu sedang mencari nafkah di luar sana." Kemudian Nabi Ismail bertanya,
Lantas dia berkata apa lagi? Ia bertanya bagaimana kehidupan kita. Aku menjawab, kehidupan kita sedang dalam kesulitan. Terus ia berpesan, menyampaikan salam kepadamu wahai Ismail, dan mengganti palang pintunya. Nabi Ismail tahu nih maksudnya. Nah, kemudian Nabi Ismail berkata kepada istrinya, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayahku, kata Ismail. Dan ayahku telah memerintahkan kepadaku untuk menceraikan kamu. Akhirnya Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kemudian setelah sekian lama Nabi Ismail menikah lagi. Dan akhirnya datang lagi Nabi Ibrahim kepada Ismail. Sama seperti cerita pertama tadi. Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Saat itu Ismail sedang tidak ada. Kemudian berjumpa dengan istrinya. Nah, Nabi Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah, kata istrinya, kami serba berkecukupan, kami serba ada, kami tidak kesulitan, kata istrinya. Terus Nabi Ibrahim berpesan kepada istri Ismail tadi, sampaikan salam saya kepada suamimu, dan sampaikan kepada suamimu bahwa pertahankan palang pintunya. Ya, sepulangnya Nabi Ismail lagi nih, istrinya menyampaikan pesan seperti istri yang pertama tadi, bahwa ada seseorang yang datang menyampaikan salam kepadamu wahai Ismail, kemudian menyampaikan pesan bahwa pertahankan palang pintunya. Ya, Nabi Ismail kembali mengatakan kepada istrinya bahwa yang tadi itu adalah ayahku, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia menyuruhku untuk mempertahankan kamu sebagai istriku. Dan akhirnya singkat cerita nih, setelah sekian lama, akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi ke tempat Nabi Ismail di kota Mekah, mengunjungi anaknya yang sudah lama dirindukan, belum jumpa-jumpa nih. Akhirnya mereka jumpa dan melepas kerinduan. Nabi Ismail melepas kerinduan kepada Nabi Ibrahim ayahnya, dan Nabi Ibrahim juga melepas kerinduannya kepada anaknya yang sudah ditinggal lama. Nabi Ismail ini adalah anak yang soleh ya, sejak kecil itu adalah anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Setelah mereka berjumpa nih, akhirnya turun lagi nih perintah Allah nih melalui mimpinya Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Bayangin bro, setelah dulu masih kecil Ismail disuruh ungsikan Ismail dan Siti Hajar, kemudian setelah Ismail besar, Ismail malah disembelih. Ini dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ya, mimpi seorang nabi adalah salah satu cara Allah memberikan wahyunya kepada nabi. Nah, kemudian besoknya nih Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu, aku mendapatkan perintah untuk menyembelihmu. Kemudian apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku tercinta, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Itu adalah jawaban yang sangat diplomatis, bijaksana, jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin kita nih beranggapan, kenapa sih Nabi Ismail mau disembelih? Kenapa sih Ibrahim juga mau menyembelih Nabi Ismail? Sedangkan dulu baru dikaruniai seorang anak yang masih kecil, disuruh ungsikan ke tempat tandus. Sekarang udah besar anaknya kok malah disembelih. Kenapa Nabi Ibrahim gak protes sama Allah? Dan juga kenapa Nabi Ismail gak minta sama Nabi Ibrahim, minta dong sama Allah untuk jangan seperti itu. Tapi enggak, Nabi Ismail sami'na wa ata'na. Ketika itu perintah Allah, maka semua yang kita anggap logis itu enggak ada sama sekali. Itulah perintah Allah, karena Allah yang tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, kemudian akhirnya dengan berat hati Nabi Ibrahim dan dengan keikhlasan Nabi Ismail bersedia untuk dikurbankan atau disembelih. Dan akhirnya pada hari penyembelihan tiba, Nabi Ibrahim bersiap-siap nih untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, tiba-tiba banyak setan yang datang berbisik kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, jangan dengarkan Tuhanmu. Masa kamu menyembelih anak kamu sendiri? Sudah lama loh kamu gak jumpa, kok malah kamu menyembelih anakmu sendiri? Itu kata setan. Banyak bisikan setan sana sini. Kemudian Nabi Ibrahim tetap pada pendiriannya, sami'na wa ata'na, bahwa perintah Allah lah yang paling benar. Maka ketika Nabi Ibrahim bersiap menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang gemuk, yang sangat montok, berisi, dan dagingnya sangat tebal. Akhirnya Nabi Ismail pun selamat dan tidak jadi disembelih oleh
ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah penyembelihan inilah yang akhirnya hingga saat ini kita namakan dengan kurban pada hari raya Idul Adha. Ya, itulah kisah tentang Nabi Ibrahim dari mulai Ismail lahir dan diberikan ujian mengungsikan Siti Hajar dan Ismail masih kecil ke daerah Tandus, hingga akhirnya tumbuh berkembanglah sebuah peradaban yang bernama kota Mekah, dan sampai akhirnya Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silahkan komen di bawah. Jazakumullahu khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.